itu yang saya gregetan adalah momen ini nggak bisa nunggu 2024. Yeah. Momen ini now. Ambil momen, cok gitu ya kalau bahasa Jawa. Inilah Endgame. Sekarang kan, atau akhir-akhir ini kan, yang rame ini kan decoupling kan, antara Tiongkok dengan Amerika. Ya. Beberapa waktu yang lalu, Konsulat Jenderal Tiongkok di Houston ditutup, ya kan? Hari ini harus keluar. Iya. Nah, ini dampak ke Indonesia gimana nih? Riak-riak antara Amerika dengan Tiongkok. Nggak pernah ada masa seperti masa ini terjadi di Indonesia. Kedua kalinya ini ya. Karena sejarah repeat. Dan ini pengulangan lagi. Karena itu gua kadang-kadang suka gregetan sama pemerintah sekarang yang momennya semua sudah tersedia. Satu ya, momen satu. Dua, raksasa lagi perang. Momen dua, COVID. Efek COVID di seluruh dunia adalah deglobalisasi. Every country for their own. Ya. Mereka ngurusin sendiri. Betul. Jadi ekspor akan turun, impor akan turun, gitu ya. Terus Indonesia mendeklar bencana nasional. 3 status itu membuat label yang namanya state emergency atau negara dalam keadaan perang, sehingga by all means semua keputusan itu atas nama survival of the nation. Ya. Jadi kita boleh brutal nih, dalam tanda petik ya, boleh brutal. Nggak usah ngikutin IMF, nggak usah ngikutin obor, nggak usah ngikutin segala, kita boleh brutal. Untuk pemulihan ya? Untuk mending pemulihan, untuk jadi number one. Ya, setuju. Jadi saat Amerika di tahun 45 adalah mendekolonialisasi. Jadi kan dulu Eropa, dia ingin memotong kaki Eropa. Jadi dalam sejarah, Amerika tuh diundang masuk ke Perang Dunia Pertama tuh dari tahun 36, 37, 38, 39 diminta terus. Amerika tuh cuma oh iya siap, tapi nggak masuk. 42 dia bener-bener baru masuk, bener-bener. Tapi sampai hari H dia nggak bener-bener nyerang, sampai dikumpulin lah kota 1 jam dari Boston yang namanya Bretton Woods, yang dia dikumpulin adalah gini, kalimat Amerika adalah sebentar lagi kan kita akan menang perang. Jawaban orang Eropa adalah yes, negara Eropa. Kita nggak mau ada perang dunia ketiga kan? Setuju. Selesai Untuk kolonialisme. itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Nomor 1, kita harus punya world currency. Setuju? Setuju. World currency-nya adalah dolar. Prancis keluar. Marah. Tapi seminggu kemudian begitu dibom, balik dia tanda tangan. Nomor 2, bikin namanya IMF, International Monetary Fund. Yang ketiga adalah bikin World Bank. Kenapa kantor pusatnya di Washington? Nggak di London, nggak di New York. Dan IMF itu kurang ajarnya Amerika. Untuk mendapatkan resolusi IMF itu harus persetujuan 75% suara. Suaranya Amerika 26%. Jadi kalau Amerika nggak pernah setuju, suaranya 74. Jadi siapa yang milik IMF? Ya itu. Jadi ini how the world work. Bagaimana cara dunia bekerja? We should understand that. Nah, karena nanti menjawab pertanyaan tadi. Jadi negara dihubungin nih ke dekolonialisasi. Sekarang ini adalah masa seperti Amerika lakukan. Dia ingin mematahkan. Jadi begitu udah selesai, satu lagi. Begitu udah ditandatangani, Amerika tidak serta-merta perang. Dia melakukan namanya Operation Paperclips. Ada bukunya. Operation Paperclips, mereka masuk adalah CIA Operation. Ngambil 1.100 ilmuwan Jerman keluar dari Jerman, termasuk Oppenheimer, yang untuk bom atom. Manhattan Project. And then baru dia bilang sikat. Rusia sikat, selesai. Jadi setelah itu dia kan yang dilakukan adalah gimana caranya Eropa tidak besar. Sehingga Amerika control the world. Jadi kan sekarang ini diatur oleh negara pemenang dunia kedua. Yang sekarang Amerika lagi di challenge nih. Sama China untuk who control the world sebenarnya gitu kan. Ini perang besar nih sebenarnya. Itu namanya perangkap Thucydides. Thucydides trap. Itu pelajaran pertama di akademi militer. Terus nah, yang Amerika sekarang lakukan persis seperti tahun 45. Di mana waktu itu seluruh negara ada global theater.
yang membuat 100 negara hadir. Ada India merdeka, Indonesia merdeka, Pakistan, itu segala merdeka. Sekarang ini kan udah 70 negara diikat oleh obor. One Belt, One Road. All go to China, gitu ya. Amerika mau melakukan putus itu lagi supaya di bawah Amerika, harusnya. Tapi ini adalah moment of greatness untuk kita better dari mereka dan better dari keduanya. Kita ambil momennya itu, gitu. Itu yang saya gregetan adalah momen ini nggak bisa nunggu 2024. Momen ini now. Karena begitu November nanti Trump menang atau kalah, dunia berbeda lagi nih, game changing. Sekarang ini harus putuskan. Makanya saya bilang, saya suka teriak-teriak di sosmed, di YouTube. Itu hanya bilang, ambil momen, cok, gitu ya kalau bahasa TikTok. Tapi lu pernah ngomong nggak ke pemerintah mengenai ide ini? Menariknya, pemerintah sekarang ini mungkin kurang, dia namanya dalam bahasa intelijen namanya dikompartemenisasi. Jujur aja nih, gue ngomong terbuka di sini baru pertama kali nih ke publik. Jadi selected information masuk ke number one. Selected information. Hanya informasi yang mau harus ini baru jadi selected. Persis seperti zaman Pak Karno dulu, di hari-hari terakhir dia, dilindungi oleh beberapa, ya maaf waktu itu PKI ya, informasi itu nggak ke atas. Selected information. Jadi dia nggak real baca di atas itu. Nah, ini gue mau menganggap bahwa... Tapi dulu kan belum ada sosmed. Nah, karena itu kan kita lewat sosmed. Iya. Karena sosmed itu semestinya bisa dong ke dia langsung. Bisa. Jadi dulu perang tuh ada dua, bisa battleground, perang battleground, perang ini. Sekarang namanya battle space. Karena itu gua lewat udara. Gitu. Itu tujuannya lewat udara. Dan saat ini rasanya dia udah dapat the idea. Ya, cuman kan selalu pertanyaannya lah who, yang melakukan siapa. Nah, rasanya kapabilitas di sekeliling beliau ini yang sekarang kita question. Jadi saya ingat majalah Times punya judul tentang Indonesia. It's not the president yang bermasalah, but the presidency. Artinya orang di sekeliling presiden. That's majalah Times. Saya nanti guntingan itunya saya kasih. Jadi the presidency yang bermasalah, bukan the president. Gitu. Gue selalu berharap dia tuh adalah bukan hanya kepala pemerintahan, tapi kepala negara. Iya kan? Jadi beda nih. Gue coba di-explain. Dia harus berjiwa besar. Ini nyambung ke omongan lo. Ini kan anggaplah ini adalah perang. Iya kan? Virus menyerang kita secara non-diskriminatif. Terlepas dari konspirasi atau tidak, ini perang. This is the invisible weapon. Betul. Yang kita nggak tahu datang dari mana, kapan. Problemnya adalah ini adalah resiko informasi. Ini bukan resiko medis. Resiko informasi itu adalah gue nggak punya informasi apakah lo udah tertular apa enggak. Gue nggak punya informasi apakah orang di sebelah lo tertular apa enggak. Ya kan, apakah gue bakal ketularan apa enggak. Nah itu kalau menurut gue sangat fundamental. It's an information war. Siapapun yang bisa memitigasi resiko informasi ini, dia akan menang. Dia akan menang. Nah kalau dia itu sebagai kepala negara, dia bisa menyinarkan, ya kan, informasi ini atau memitigasi risiko informasi, ya kan, bukan hanya terpelihara, bukan hanya pulih situasi kita, tapi gue setuju sama lo, aspirasi kita adalah untuk unggul. Nah ini gue mau tarik lagi nih ke depan. Kalau gue lihat nilai kita di PISA, ukuran pendidikan, ya kan, masih agak-agak kurang berkenan. Terus produktivitas kita masih kurang berkenan. Dibanding negara-negara ASEAN dulu deh. Singapura produktivitas marginalnya $140.000 per orang per tahun. Kita cuma 24.000. Tapi penggelontoran dana mereka untuk pemulihan 20% dari PDB, kita so far hanya 2,5%. Insya Allah bisa ke 4-5%. Tapi ini jauh di bawah 20% dari PDB kan. Jadi mereka mungkin udah mikir bukan hanya untuk bisa sembuh, tapi untuk bisa lari. Agree. Ya kan? And this is a freaking marathon. Ya kan? Dan kita hanya mau berlomba untuk 100 meter apa 42 kilo. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kalau mereka gue rasa udah mikir gimana mereka bisa menang. Gimana mereka tinggal di Mars. Iya. Ya, nggak sejauh itulah. Gue nggak sesophisticated itu. Tapi kalau menurut gue harus loh. Pemikiran seperti itu. Dan gue melihat semakin lama ini semakin tinggi risiko impairment permanen. Maka itu dalam nggak dalam lah. Ini kan teman-teman pengusaha kita kan udah banyak yang sakit gigi. Dan mereka udah perlu ventilator. Ya mudah-mudahan enggak lah. Tapi sekali lagi risiko informasi.
Mereka tuh nggak punya informasi bahwasanya ada kepastian mereka akan dibantu. Saat ini. Iyalah, banyak Begini. orang. Ini kalau Nggak usah mereka. light at the end of the tunnel-nya nggak ada light dan di tunnelnya. UMKM. Oke. Iya kan, yang semestinya dibantu, realisasinya masih kurang berkenan. Iya kan? Ini gimana supaya penyiraman ke bawahnya ini, trickle ke bawahnya ini cepat, tepat, dan terpadu. Ubah gini. Mungkin kalau boleh dibilang color of cara gua misalnya bernegara, gua ini Republikan banget. Siap. Republikan itu negara swasta. Ya. Heavy on private. Kalau Demokrat itu heavy on government. Ya. Nah, saat ini negaranya Indonesia itu pilihannya adalah heavy on government. Ya. Apa-apa government, BUMN dan lain sebagainya. Gua anti BUMN. Gua agak-agak di kiri, by the way. Nggak apa-apa. So tapi udah semakin ke sentral sekarang. Kalau lu agak-agak di kanan. Ini kanan luar malah kita. Kalau gue Keynesian. Ya. Nah, jadi pemilihannya sekarang dulu kalau piramida ekonominya begini, begitu ini mundur dulu ya zaman yang BUMN sebelum ini. Siap. Itu kan dia sudah operator BUMN ini, dia regulator. Karena BUMN-nya di bawah kementerian. Ya. Sementara di tempat lain, Temasek itu juga BUMN. Kasanah BUMN, tapi tidak di bawah kementerian. Tidak ada yang buka, selamat pagi Bapak, Satpam yang jaga. Karena kementerian, dia regulator, dia operator. Terus sama yang dulu tuh mantan itu, sinergi antar BUMN, mati nggak lu? Top kartel sudah itu. Udah regulator, operator, kartel. Okay. Terus tidak membuat Indonesia lebih kaya. Hutang semua sekarang. Karena jadi bentuk piramida yang kayak gini mendadak menjadi lebih tajam dan ini BUMN. Terus ini di bawah gini, nah di bottom ini pakai BPJS. Okay. Ini lip semua, ini lipstick ini, it's not real kayak gini. Nah sekarang ini bentuk ekonominya begini. Jadi di bawah tuh melebar, bottom of piramidnya gini, terus atasnya tipis sekali. Dulu kan agak gemuk. Ini belum sembuh. Jadi mau di mana yang mau dibantu? Trickle down-nya belum sembuh. Kan harusnya ini yang kita angkat kan. Okay. Ini nggak usah diturunin, ini yang kita angkat. Nggak ada gejala dibantu bottom of piramidnya. Jadi sekarang ini bukan masalah sosialis kapitalis. Oke, tapi korelasinya apa antara itu dengan kepentingan lu untuk memilah antara regulator dari operator? Kalau gua jadi presiden, maka gua akan misahkan BUMN tidak di bawah kementerian lagi. Dia ya tidak bawah kementerian. Jadi dia dan lu yakin itu bakal menjawab kepentingan kita untuk mengangkat bottom of the pyramid? Karena dia tidak regulator lagi. Jadi kita bayangin misalnya untuk membuat makan jamu tersebut bahan bakunya ada ginkgo biloba dari Korea. Terus Kimia Farma menjadi agennya ginkgo biloba. Rakyat ngelawannya pakai apa? Dia punya regulator, dia operator. Di mana free fight-nya di mana? Level playing field-nya beda. Ini main badminton tuh main bola. Bagi saya nggak fair. Jadi lepas sebagai regulatornya di bawah menteri terkait. Jadi kalau Pertamina ya di bawah ESDM gitu loh. Menteri ini di bawah menteri terkait. Dan itu langsung sering. Dan yang kedua adalah bagi gua kalau ini bicara BUMN kalau untuk menolong ini adalah dulu pesawat cuma satu, Garuda saja. Kemudian jadi 6. Dulu Telkom hanya satu, Telkom saja. Kemudian ada operatornya ada 6 gitu. Kenapa nggak Pertamina digituin juga? Kenapa nggak PLN digituin juga? Jadi kita boleh dari hulu hilir sampai distribusi. Swasta boleh masuk. Nggak harus apa-apa ke PLN dulu. Lakukan hal seperti itu. Kalau dia bukan regulator, ini mudah dikerjakannya. Gitu. Simple kok bernegara itu. Tapi sekali lagi, orang-orang politik mendadak kantongnya kering. Begitu jadi nggak mungkin dia nggak setuju ya. Harus dekret presiden dulu bubarin DPR untuk menjalankan ini supaya cepat. Kita doain yang terbaik untuk semuanya. Nah, ada lagi sekarang ini bagusnya. Karena Pak Jokowi itu dapat 80% suara. Jadi sebenarnya dia nggak usah udah manut semua. Itu yang saya bilang, dia udah dapat tongkat rakyat politik. Sangat di belakang dia. Rakyat di belakang dia sangat politik, suasana. Saya bilang, bos ambil momen sekarang bos to be number one gitu. Tapi tunggu dulu, gue mau cari jawaban dari lo nih mengenai gimana kita bisa meningkatkan produktivitas.
Oke. Ya kan? Lu udah ngomong UKM mengenai lu udah ngomong gimana mengenai bottom of the pyramid bisa naik. Oke. Ya kan? Lu udah ngomong mengenai pemilahan antara regulasi dengan operatorship. Tapi apakah itu otomatis menjawab kepentingan kita untuk meningkatkan produktivitas? Oke, good. Jadi Ya kan? gue ini pikir kalau gue ngomong doang, istilahnya nggak walk the talk nih. Iya. Kan orang yang direspek adalah dia melakukan apa yang dikatakan. Nah ini challenge buat gue nih. Gue provokator, gue ngomong, tapi gue nggak ngelakukan. Iya. Maka orang bilang, ah lu ngomong doang gitu ya. Nah, di 2018, gue buat yang namanya Santara. Iya. Santara adalah kalau kita mau nyari dana, maka ada dua rumusnya. Pergi ke bank, tapi punya mantra nih bank di Indonesia. Karena harus ada jaminan. Ya. Nggak boleh project base. Kita harus asset based loan. Pinjamnya berarti aset. Dulu boleh project based loan. Gitu. Ditebas sama IMF. Asset based loan, jadi harus ada jaminan. Nah begitu jaminan taruh 1 miliar, keluarnya cuma 700. Paling top 800 gitu ya. Ya. Yang kedua adalah IPO. IPO ini kapitalnya harus berapa? 50 miliar minimum? Ya. Ya kalau UKM cuma omsetnya 500 juta sebulan atau cuma enggak. Terus kemana nih nyari? Dia punya 3 ayam geprek, pengen buka cabang 1 produk 500 juta. Tempatnya semuanya nyewa. Bisa nggak? Jadi by system UKM tidak bisa survive. Okay. Sementara UKM kita ada puluhan juta gitu ya. Nah, kenapa nggak buat UKM IPO untuk UKM? Ya. That's the idea. Keren. Gue buat 27 Juli 2018. Baru 2 tahun nih umurnya. Ya. Nyari 3 miliar itu 2 hari. Nyari 1 miliar itu Dan ini dari seluruh Indonesia. dari seluruh Indonesia. Wow. Nah, make story short, itu Juli. Bulan Oktober tanggal 3 disemprit kita sama OJK. Prit. Kartu merah. Wih, kita nggak main bola bos, kita main baseball. Kartu merah nggak ada di baseball. Nggak boleh. Karena Anda melanggar undang-undang bursa. Saya bilang undang-undang bursa yang mana? Pasal sekian tahun 95. Bos, presiden udah ganti 5 kali bos. Gantilah itu. Ya, makanya Pak ini harus rapat DPR kan selalu begitu kan undang-undang perpula apa ini harus dirubah. Gila bernegara susah banget ya saya bilang gitu. Ini Anda melanggar sesuatu ini. Gini deh, di mana-mana negara maju kalau ada sebuah peraturan sebuah permainan baru, buat aja regulatory sandbox. Selama gua nggak pidana, gua nggak ngerampok, lu ikutin. Gua nggak bisa. Di Indonesia harus ada aturan dulu. Bos, agama gue Islam ya, saya bilang gitu. Seluruh hal di dunia ini halal kecuali yang Allah haramkan. Lu semua OJK harus halal. Yang semuanya haram kecuali yang OJK halalkan. Gue bilang lu lebih sakti dari agama gue. Oh jangan gitu dong bos gitu. Ini bahasa Jawa Timurnya lu kendel banget nih orang nih gitu ya. Terus kita melakukan nego. Terus waduh ini lama bener nih. Kita mau nolong nih. Nunggu peraturan bisa FGD fokus grup diskusi. Gak kelar-kelar nih saya bilang. Wah ini kebiasaan nih. Teknokrat nih saya pikir nih. Nggak ngelihat snap judgment tuh nggak ada. Artinya Lebih karena mereka nggak paham atau mungkin ada yang lain alasannya? Mungkin. Tapi itu menurut saya anggap adalah mereka memang kayak ini apa lagi nanti gue bermasalah nanti gitu ya. Saya bilang sahabat saya Pak Dahlan Iskan, saya bilang Pak izin Pak, Bapak punya kekuatan udara nih kenceng Pak, boleh nggak saya dipromosin sama Pak Dahlan? Pak Dahlan bilang Anda udah berapa yang listing? 9. Waduh, kalau 100 udah ketemu model bisnis udah proven, kalau masih 9 atau gini deh, kan dia apa-apa Cina kan, artinya merek Cina soalnya. Jadi ini sahabat saya. Livernya tuh ya hatinya. Jadi coba kamu sana. Oke Pak. Jadi di Cina itu ada Shanghai Stock Exchange. Yeah. Tapi ada juga namanya Shenzhen Stock Exchange itu kayak kamu UKM yang kamu sana pelajari. Nah, kita belajar ke sana Oh, gini. Nah, dapat saya thank sekali sama Pak Dahlan ini karena kita ngelihat the other flip of coin. Oke. Untung diingetin, belajar lama pulang mulai kita approach. Oh, lebih ini. Tapi kan nggak selesai. Terus Pak Dahlan bilang, "Kamu ke Pak Imawan deh." Pak Imawan tuh itunya jawab. Dia bilang, "Pak, ngapunten, Pak. Pak Imawan, saya dapat pesan Pak Dahlan, gimana caranya saya bisa maju?" Gini. Dulu JTV itu TV lokal mau buat nggak boleh karena TV harus nasional. Terus dia melakukan namanya menggugat negara, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara, digugat menang. Jadi sampean gugat aja negara mas, mati gue bilang gitu. Gue bilang dasar gugat negaranya apa, bener nggak?
ngomong sana, Hidup ngomong lu tuh sini. banyak banget kontroversinya. Iya gitu kan, kendel bahasa Jawa ngotot tuh. Gimana gue cara norong ini UKM ini? Akhirnya gue datang ke ada satu ulama ustadz besar nih bilang, ini nanti jual beli itu bagi hasil ya, bagi hasil, nggak ada bunga, enggak. Oh itu bebas riba. Oke. Kan kalau kita main bursa kan jual beli bagi hasil kan, oke. Gini, saya dapat ide, saya nuntut OJK perbuatan yang melanggar hukum dilakukan negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Wes. Saya bilang, benar kan? Melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Begitu kita mau keluar suratnya, OJK-nya keluar. Pak, ini Pak. Jadi sekarang darling kita OJK nih. Karena OJK lihat kita memang grow, tumbuh. Nah, alhamdulillahnya saat ini kita sudah ada hampir 190.000 investor receh. Jadi investor itu kita tanya mau invest 10 juta ke bawah, 10 juta sampai 50 juta atau 50 juta ke atas. Ternyata 70% menyatakan antara 10 sampai 50 juta. Jadi saat ini ada 4,5 triliun di Santara. Wow. Jadi kita problemnya Dalam adalah 2 tahun aja udah begitu. udah gitu. Nah, yang jadi problem adalah kita nyari UKM unggulan ini. Jadi saat ini melalui ini kita bilang, ayo yang unggulan sini deh. Ya. Bener nggak? Apa filosofi kopi kita sikat, ayo gitu. karena kita tahu ini bisa grow. 10 duitnya gede gitu ya. Nah, Yang aktif berapa partisipannya sekarang? oh itu aktif semua. Karena kan di apps. Jadi kita bisa masuk ke apps, kita tanya mereka mau beli nggak? Karena itu rekor kita tuh 7 miliar 7 menit. Baru listing jek gone. Ada yang pesan 5 juta, 50 juta segala gone gitu ya. Yang paling kecil berapa? 900 juta. Oke. Mencari 900 juta. Oke. Jadi, nah kita akhirnya sekarang waktu itu ada lagi teman-teman di Bursa Efek Indonesia bilang, lu gimana cara untuk ini kan perlu atur Andersen, perlu PwC, PricewaterhouseCoopers untuk menganalisa gini. Saya bilang, bos, nggak mungkin kita pakai teknologi ala Amerika. Lu apa-apa Amerika sih? Ini kita biasa kan harus nakal sedikit. Kalau Gudeg Yu Ujum umur 36 tahun, punya 9 cabang, pengen buka 2 cabang, tapi perlu 3 miliar. Apa kira-kira Arthur Andersen kenal sama Gudeg Yu Ujum? Saya bilang gitu. Jadi yang kenal itu adalah pelanggannya. Karena itu kita punya pre-listing. Pagernya apa? Nah, kita punya pre-listing. Jadi gini, Santara itu bukan juri, kita penghulu. Bukan juri, bukan hakim, bukan judge. Kita bukan penuntut. Kalau ke C, IDX, itu dia jadi juri, dia jadi hakim, capek bos hidup kayak gitu. Ini yang nikah kan antara investor sama UKM. Udah diseleksi sendiri sama mereka. Jadi, dan platform ini lu nggak ada recourse sama sekali ya? Recourse-nya antara mereka berdua? Yes, jadi kita penghulu adalah, ini jawab kabul nih ya, paling gue baca taktik talak, kalau ini cerai gitu kan, udah biasa ya teman-temannya gimana, lupa ya taktik talak, itu nasihat perkawinan, cuman itu toh. Jadi, shit happen yang mereka yang nanggung. Kalau mereka cerai, penghulunya nggak ada akuntabilitas kan? Karena sama itu, dengan lo. Karena itu mereka harus ketat sekali. Tapi pengalamannya adalah, percaya, 90% yang beli pelanggannya. Wow. Itu fakta, gitu. 90% yang beli pelanggannya. Dan jadi nanti ada yang melenceng nggak? So far sudah 2 tahun, alhamdulillah dividen setahun 2 kali semua dikasih. Dan dividennya 17%, 6 bulan. Wow. Chief, deposito cuma 6-7%. Iya. Ini naruh 6 bulan sekali ngasih 11%. Bagi UKM kecil segitu, marginnya UKM tapi tuh masih kalah sih sama pergerakan sahamnya Amazon sama Tesla. One day. Ini gue mau ngomong teknologi nih, Amano, karena lu suka digitalisasi. Yes, kan? Kalau kita lihat market cap-nya Fiat dibanding market cap-nya Tesla per mobil terjual, Fiat tuh cuma $4.000 per mobil terjual. Gede Tesla jauh. Tesla as of last week $860.000 per market cap per mobil. Fiat cuma $4.000. Iya, agree. Dua-duanya mobil. Dan 70%. Bedanya cuma satunya dengan baterai, yang satunya dengan bensin. 70% baterai itu harganya. Iya kan? Kalau menurut gue ini bukan karena baterainya. Karena? Ini karena narasinya. Oke. Iya kan? Balik ke narasi lagi nih. Oke. Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya. 2 juta. Jadi mereka pensiun dapat 30 juta misalnya, 5 juta taruh di sini 5 juta. Itu ternyata dividen yang didapat dari UKM sudah bagus. Okay. Nah,
yang kita harap ada dua saat ini. Mau nolong pemerintah nih ya.